Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, alamin. Hari ini hari ketiga pelaksanaan uji komprehensif dan sekarang juga sudah peserta yang ketiga pada kelompok yang harus teruji pada hari ini. Mari kita buka bersama kegiatan uji komprehensif hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam uji komprehensif ini ada beberapa tahapan. Tahap pertama itu adalah uji bacaan dan tulisan Al-Quran. Tahapan kedua yaitu praktik modul ajar yang telah dipilih. Dan yang ketiga, insya Allah, ya sesi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan uji komprehensif pada kegiatan yang selama ini dilaksanakan di PTG. Untuk itu, kita pertama dipersilakan Pak Anan boleh membuka surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah, lalu langsung baca mulai ayat 1 dan seterusnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ya, Astagfirullahaladzim. Sadaqallahul adzim. Sekarang menulis ayat dan ayatnya saya bacakan. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Wa in Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ya, sorong pergi ke sini. Ya, oke. Oke, saya kira cukup. Cukup, selesai. Ya, sekarang tahap kedua. Silakan Pak Anang praktik modul ajar yang telah dipilih. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat. Allahu Akbar. Adik-adik, hari ini sebelum memulai hal-hal yang lain, masih semangat ya. Insya Allah di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, terutama pembelajaran Al-Quran Hadis. Biar pertemuan kita lebih maksimal dan lebih diberkahi Allah, maka kita harus buka doa dulu. Baik, kita berdoa sama-sama. Adik Adil, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih adik-adik yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Masih ingat nggak pelajaran kemarin? Pelajaran kita tentang apa kemarin? Masih ingat? Pelajaran kita kemarin adalah tentang penciptaan manusia. Ya, insya Allah tema hari ini kita akan membahas
tentang kewajiban menuntut ilmu ya. Kalau materi utamanya adalah adab menuntut ilmu, tapi tema yang saat ini kita ada ngambil di tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengabsen dulu ya, supaya kita tahu siapa yang hari ini hadir, siapa yang berhalangan, supaya nggak ada. Baik, di situ, ini yang ada itu yang belakang, kenapa bangkunya kosong tuh? Siapa? Kenapa? Oh, ada yang sakit. Baik, ya kalau sakit kita doakan, mudah-mudahan insya Allah supaya nanti bisa gabung sama kita lagi di pelajaran-pelajaran ke depan. Izinkan Pak Guru menyampaikan materi dalam bentuk slide ya. Baik, ini kewajiban menuntut ilmu. Ya, kalau di pertemuan kemarin kita membahas itu pada ayat Al-Quran, maka hari ini insya Allah kita akan masuk pada elemen hadisnya. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini? Ya, yang pertama apa? Boleh dibacakan? Ini kan kelihatan ya. Kelihatan kalau pakai slide ini kelihatan. Boleh dibacakan? Ya, pintar. Yang pertama adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Ibnu Majah tentang kewajiban menuntut ilmu. Terus berikutnya, peserta didik dapat menyebutkan makna mufrodat dalam hadis riwayat Ibnu Majah tentang kewajiban menuntut ilmu. Kemudian, peserta didik dapat menganalisis kandungan hadis Ibnu Majah, hadis riwayat Ibnu Majah tentang kewajiban menuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah peserta didik dapat menunjukkan perilaku orang yang menuntut ilmu. Ini kaitannya dengan adab. Baik Pak Guru bantu ya. Memang ini beda dengan baca Qurannya. Baik Pak Guru bantu. Pak Guru ulangi. Haddatsana Hisyamu Ibnu Umar qala haddatsana Hafsun Ibnu Sulaiman qala haddatsana Katsir ibnu Shindir an Muhammadin ibni Sirin an Anasin ibni Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamu kamu qallidil khonaziril jauhara wal lu'lu'a wal dhahab. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan siapa tadi? Iya, pintar. Ibnu Majah. Baik, adik-adik mata Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi yang pertama kita mendemonstrasikan hafalan ya, maka nanti ini akan menjadi tugas untuk adik-adik. Semua itu harus menghafal hadis ini. Wajib ya, nanti akan disetorkan di pertemuan mendatang. Baik, yang berikutnya kita boleh dibantu baca. Ya, Aisyah telah bercerita kepada kami. Kemudian apalagi? Tolabu menuntut. Ya, faridotun. Ya, kewajiban itu. Kulli setiap ya kamu di seperti menggunakan atau memakaikan. Terus al-jauhar intan. Baik, ini potongan-potongan mufrodat ini nanti menjadi mufrodat tambahan yang wajib dihafal oleh adik-adik juga. Jadi selain hadisnya tadi secara lafaz sudah utuh, maka ini adalah bagian yang harus dihafal juga potongan-potongan ini. Baik. Kita akan menentukan kelompok dulu. Ya, ini kan ada sekitar 15 ya. Boleh jadi 3 5 5 ya. 5. Baik. Ya, kelompok 1 ketuanya adalah Adil, kelompok 2 yang perempuan ya Aisyah. Kemudian yang ketiga siapa? Yang ketiga, oh, yang ketiga adalah Muflih. Ya, silahkan. Nanti dari ketua-ketua kelompok ini memimpin. Kemudian yang pertama tugasnya adalah ya, nanti ini menjadi tugas, yaitu tugasnya eh, mencari terjemah ya, yang pertama. Ya, kemudian tugas yang kedua yaitu mencari kandungan ayat.
ya, kemudian menganalisis terkait terjemah, tadi kan sudah terjemah, kemudian yang kedua adalah kandungan ayatnya, kemudian yang berikutnya adalah eh, menunjukkan sikap perilaku kira-kira yang berkaitan dengan kewajiban menuntut ilmu itu bagaimana. Ya, bolehlah disebutkan adabnya, tingkah lakunya yang bisa dicontohkan yang kaitannya dengan kewajiban menuntut ilmu atau adab menuntut ilmu. Boleh, silahkan. Ini silahkan nanti tugasnya kemudian nanti akan dipresentasikan. Ya. Kemudian nanti boleh dibuat dalam bentuk presentasi seperti ini. Silakan nanti kan kerja kelompok, jadi ada yang ditugasi untuk membuat slide-nya ya seperti ini. Kita akan gunakan manfaatkan era digital ini dengan memaksimalkan. Di rumah kan kalian ada yang punya laptop, boleh, komputer boleh, silakan. Nanti di copy saja di lewat Google Drive boleh, lewat flash disk boleh. Nanti kalau misalkan ke sekolah tidak membawa laptop, nanti Pak Guru yang akan siapkan. Kita akan gunakan yang penting filenya itu disimpan dalam memori. Boleh lewat memori HP juga boleh, kemudian flash disk boleh, atau Google Drive, atau dikirim via WA ke Pak Guru, boleh. Ya, itu untuk penyimpanan. Kita maksimalkan era digital kita harus menyelesaikan itu. Baik, seperti itu ya kira-kira ya, bisa dipahami ya. Baik, insya Allah seperti itu gambaran singkatnya. Ya, jadi ini adalah kewajiban menuntut ilmu. Hadis yang menjelaskan tentang itu. Ada pertanyaan, adik-adik? Tidak ada? Tidak ada. Baik, Ustadz nanti akan berikan pertanyaan, ya. Silakan ditulis ya. Eh, pertanyaan-pertanyaan singkat saja. Insya Allah nanti Ustadz akan sampaikan. Tapi mengingat waktu juga, ya, nanti Ustadz akan eh, selain tugas, Ustadz nanti tolong dijawab ya pertanyaan-pertanyaan Ustadz ini dalam bentuk WA saja. Ya, nanti Ustadz akan buatkan kirim akan di Japri masing-masing untuk dikerjakan. Mungkin begitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada yang masih mau bertanya? Boleh? Iya, nanti dikumpul ya minggu depan, boleh ya. Di pertemuan ke depan nanti dikumpul. Ingat, boleh dalam bentuk flash disk, boleh dikirim dalam bentuk file, ya, atau Google Drive, boleh silahkan. Ya, nggak apa-apa. Mungkin seperti itu ya, kira-kira untuk hari ini pertemuan kita. Ingat, nanti minggu depan kita akan presentasi dari 3 kelompok. Nanti ketuanya menunjuk masing-masing anggotanya untuk mempresentasikan 2 orang maju ke depan. Ya, jelas kalau punya pekerjaan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, bisa mengurai apa yang hasil analisisnya. Ya, kira-kira begitu. Ya, siapa yang mau memimpin doa ini? Ya, oh Aisyah lagi. Baik, Aisyah. Ya, silakan Aisyah memimpin doa untuk kita ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, demikian ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk adik-adik semua yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua setelah didoakan tadi oleh adik kita siapa? Adik Aisyah. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan mendatang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih Pak Anang. Alhamdulillah tadi telah mempraktikkan modul ajar. Yang saya tanyakan terkait dengan modul ajar. Bagaimana Pak Anang menyusun modul ajar? Di modul ajar yang telah disampaikan tadi ini, tentunya ada prosedur-prosedur, ada langkah-langkah dalam penyusunannya.
saya ingin bertanya dalam uji tulis ini, bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan modul ajar? Untuk penyusunan modul ajar, jadi kita akan menentukan dulu tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya, eh, kemudian apa capaian capaian pembelajaran yang ingin dicapai itu apa. Habis itu kemudian indikator pembelajarannya, kemudian menyusun kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran, ya di dalam kegiatan pembelajaran itu kan tentu ada pendahuluan atau opening, kemudian ada inti atau hal-hal yang perlu dibahas, kemudian ada kalau di kurikulum Merdeka, ya tentu kita juga akan memunculkan PPRA ya, atau profil pelajar rahmatan lil alamin itu dimunculkan sebagai bentuk target atau tujuan dalam modul tersebut. Menerapkan juga sarana prasarananya, apa saja yang digunakan, kemudian target didik, kemudian model pembelajarannya apa yang digunakan, apakah itu PBL atau PJB. Kira-kira begitu. Iya, saya mau ingin tanya kepada Pak Anak, kira-kira pengembangan materi ajar, kemudian dikaitkan dengan LKPD, lalu dikaitkan juga dengan media digital. Silakan Pak Anang menyampaikan, menyusun bahan ajar itu harus dilihat dari aspek-aspeknya. Mengapa harus ada ini? Kenapa dia harus ada? Apa adanya? Untuk apa? Dan bagaimana? Lalu dikaitkan dengan lembar kerja peserta didik. Karena jangan sampai guru itu hanya sekedar dia mengembangkan bahan-bahan ajarnya, tetapi mengimplementasikan, menilai atau melihat sejauh mana materi itu bisa dikenal oleh peserta didik. Nah, perlu itu adanya LK didik. Dengan harus juga instrumen-instrumen yang berkaitan dengan asesmennya untuk mengukur apakah anak-anak ini sudah berpikir kritik, apakah anak-anak ini sudah berpikir kreatif, atau anak-anak ini sudah berpikir reflektif. Apa yang dia lihat ada refleksinya. Dan bagaimana dia membuat desain yang boleh dipertanggungjawabkan untuk menjadi sebuah ilmu dia hasil kerja guru yang profesional dan juga. Silakan Pak Anang berikan kejelasan apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya, kaitannya dengan pengembangan memang dibutuhkan, apalagi kalau sekarang era digital, maka dalam kurikulum Merdeka ini diharapkan guru itu bisa memaksimalkan teknologi. Jadi teknologinya harus dimaksimalkan. Jadi ya tentu untuk apa? Ya supaya pembelajaran ini lebih lebih mengena atau sesuai dengan tujuan. Ya, sesuai dengan tujuan. Kemudian apa yang dikembangkan apa atau yang digunakan dalam ini, ya banyak sekali aplikasi atau fasilitas dalam dunia digital yang bisa dimanfaatkan, ya seperti yang sekarang itu mungkin ada PowerPoint ya. Kalau PowerPoint mungkin di kurikulum sebelumnya sudah sering dikenal ya. Artinya sudah digunakan di kurikulum sebelum kurikulum Merdeka atau kurikulum 13 pun guru sudah banyak gunakan. Nah, kalau sekarang itu ada bisa menggunakan fasilitas yang lain, ada melalui Google Form, kemudian ada WhatsApp, wah, ya, kemudian untuk membuat kelompok-kelompok itu pakai WhatsApp, kemudian juga bisa menggunakan fasilitas TikTok dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang digunakan
anak-anak muda yang sekarang ini kan lebih ke arah situ ya aplikasi. Sehingga setiap guru itu memang diharapkan bisa minimal mengenal aplikasi-aplikasi itu, tidak apa, tidak gaptek ya. Tipe peserta didik itu lebih paham, lebih mengenal, bahkan mungkin sangat lincah untuk menggunakan, sementara guru ini tidak bisa menyesuaikan. Ya, itu aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian bagaimana? Ya, tentu kita harus cari tahu. Ini kan banyak sekali ilmu di YouTube ya, terutama. Artinya kalau hal-hal yang sifatnya teknis ini kita bisa menggunakan jasa YouTube atau mencari di Google bagaimana pengoperasiannya. Ya, kalau kita memang tidak tahu apa itu, ya kita cari tahu. Itu pengembangan kurikulum. Jadi semua hal-hal yang tadi, aplikasi-aplikasi di yang ada di era sekarang itu memang mutlak sebenarnya bisa menjadi penunjang untuk kita. Ada satu juga aplikasi itu yang sebenarnya sangat simpel, itu Canva. Canva itu aplikasi yang sudah disediakan semua fasilitas. Bahkan template-templatenya itu lengkap sekali. Untuk media pembelajaran itu ada semua. Jadi guru sangat terbantu dengan menggunakan ini. Saya rasa kalau semua guru itu bisa memaksimalkan fasilitas yang ada dan memahami, tentu yang dibutuhkan adalah bisa mengoperasikan, bisa menggunakan, menyesuaikan dunianya anak-anak sekarang. Kalau kita ini tidak bisa mengikuti dunia anak-anak, ya akan tertinggal. Makanya Rasulullah sampaikan bahwa didiklah putra-putrimu, ya anakmu sesuai dengan zamannya. Ya kita ini zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak kita sekarang. Ya kalau kita tidak bisa menyesuaikan, maka kita akan tertinggal. Kemudian kita kaitkan dengan eh, apa ini profil pelajar Pancasila, maka itu adalah hal yang paling urgent atau hal yang mendasar ketika kita menyusun modul ajar atau eh, bahan ajar ya, untuk bahan ajar yang kita gunakan untuk pembelajaran, maka satu hal yang paling urgent adalah menentukan PPRA ya, karena kita akan melihat seperti apa sih nanti output yang dihasilkan dari pembelajaran ini. Ada enggak hasil yang bisa diperlihatkan? Jadi ya salah satunya kalau dalam Al-Quran hadis saya sampaikan tentang ada penuntut ilmu, maka targetnya nanti dia betul-betul bisa memperlihatkan adab-adab seorang penuntut ilmu seperti apa. Itu targetnya. Jadi ilmu itu bukan hanya sampai di otak saya, tapi memang betul-betul dimaknai bahwa ada hasil yang bisa ditampilkan. Ya, bisa mulai kelihatan ada kemerdekaan ini di akalnya Pak Anan. Nah, sudah bisa mengungkap, memformulasi, berikan uraian tentang langkah-langkah yang terkait dengan inilah guru yang bisa diharapkan hasil dari ini. Pertanyaan berikut, Pak Anan, dalam kurikulum merdeka itu tidak terlepas kita harus mengenal ada asesmen. Tadi pembelajaran terhadap bukan. Tentunya pembelajaran itu tidak hanya sekedar menyampaikan ilmu, harus ada asesmennya, Iya. mengukur kemampuan dari peserta didik. Ya, walaupun bukan hanya peserta didik juga yang diukur kemampuannya, termasuk juga gurunya. Iya. Tapi di sini kita batas dulu kepada asesmen itu kepada anak atau peserta didik yang dibelajarkan. Mana tentunya harus tahu kira-kira asesmen awal itu seperti apa, bentuknya seperti apa, sehingga anak-anak ketika kita beri materi yang berkenaan dengan materi-materi ini, dengan asesmen dan laporan asesmen, sehingga ada hasil kerja yang bisa tertampil pada guru yang lebih profesional. Silakan Pak. Ya,
dalam membuat asesmen, memang asesmen itu sangat dibutuhkan dalam sebuah pembelajaran. Maka asesmen awal itu diberikan sebenarnya sebelum pembelajarannya. Kalau tadi mungkin tidak disampaikan, terlupa. Ya, sebenarnya sebelum materi itu ada asesmen awal, tujuannya untuk mengukur ada nggak pemahaman peserta didik ini kaitannya dengan begitu disebutkan tentang pelajaran ini, dia sudah bisa bayangkan apa yang kira-kira akan, sehingga ada pertanyaan apa, bagaimana, ya itu kira-kira bisa ditanyakan di awal. Misalkan kalau kita tentang kewajiban menuntut ilmu, ya kita bisa tanya kira-kira apa yang menjadi kewajiban umat Islam selain sholat. Ya bisa saja seperti itu. Itu asesmen, salah satu pertanyaan yang disampaikan di awal. Kemudian nanti ada juga selesai pembelajaran itu juga ada asesmen, sehingga ada namanya soal formatif yang diberikan pasca pembelajaran selesai. Itu pun juga tadi mungkin tidak saya sampaikan, mungkin lebih kepada tugas tadi itu. Mungkin seperti itu. Eh, Kalau asesmen sumatif, ya itu nanti dikasihnya pada saat terakhir. Ya, asesmen sumatif. Jadi asesmen asesmen formatif itu diberikannya pasca pembelajaran berlangsung langsung dikasih, atau asesmen awal yang diberikan pra pembelajaran. Kemudian asesmen sumatif itu adalah asesmen yang diberikan pada saat eh, terakhir semester atau tahunan. Kemudian Pak Anam sebagai calon guru yang paling ideal atau guru ideal yang profesional, berkualitas, berkemajuan, harus punya uh, pemahaman di dalam teori-teori pembelajaran. Ya, itu sudah pernah diberikan materi. Teori-teori belajar yang menurut anak itu seperti apa ya? Silakan Pak Anam. Ya, adapun teori pembelajaran itu ada ya empat atau lima, saya lupa juga. Ya, kalau nggak salah Jangan ada empat. jangan lupa. Kalau nggak empat ada lima. Ada teori behaviorisme, ada teori kognitivisme, kemudian konstruksivisme, sama teori humanisme. Ya, adapun behaviorisme itu ya intinya adalah eh, ini ada antara stimulus dan respon. Artinya apa yang diberikan guru, kemudian ada output. Sehingga pada pada teori ini guru itu hanya melihat pada hasilnya, ya pada hasilnya. Jadi tidak melihat yang lain-lain, tapi nanti dilihat pada ending pembelajaran itu. Ya, kemudian nanti di pada saat ini itu ada hadiah biasanya, kan ada stimulus, stimulus, kemudian ada respon. Untuk meningkatkan apa motivasi belajar, biasanya guru itu memberikan hadiah ya dalam bentuk stimulusnya dengan hadiah. Sehingga di sisi negatifnya mungkin nanti ketika tidak diberikan hadiah itu murid akan kembali ya malas lagi, ya mungkin turun lagi motivasinya karena tidak diberikan hadiah. Kemudian ada teori kognitivisme. Kalau ini lebih kepada prosesnya, ya proses pembelajaran dan pola pikir peserta didik, ya lebih kepada situ. Sehingga tidak dipaksa harus punya hasil seperti ini, enggak. Tapi dilihat prosesnya, anak ini walaupun mungkin hasilnya biasa-biasa saja, tapi prosesnya dia betul-betul serius, ya mungkin nilainya akan lebih baik seperti itu. Kemudian ada kontro konstruktivisme. Ya, ini adalah membangun pengetahuan sendiri. Jadi anak-anak itu dibiarkan untuk berpikir, ya tentu dengan eh, berpikir aktif ya. Kemudian juga dalam bimbingan guru. Kemudian juga anak itu diberikan kesempatan untuk mencoba. Nah, makanya ada trial and error itu ya karena dia coba-coba ya. Biar anak itu mencari tahu dulu tentang itu. Ya tentu juga memanfaatkan media.
Kemudian ada teori humanisme, yaitu memanusiakan manusia teori ini. Ya tentu juga pembelajaran ini ya sama, hampir sama dengan konstruktivisme tadi, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, yaitu mencari tahu dulu sebelum nanti mendapatkan penjelasan. Ya tentu guru akan menyampaikan penjelasan tentang belajar apa ini, memberi kesan apa bermakna ya. Pembelajaran bermakna itu seperti apa? Ya, kemudian di ini apa nanti lebih pada eksperimen. Anak-anak akan mencari tahu kesan seperti apa dalam proses pembelajarannya. Kira-kira seperti itu. Ya, oke, terima kasih Pak Kenang yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan pertanyaan saya. Sekarang Pak Ana, dari empat teori yang sudah dipaparkan tadi, kira-kira apakah dalam proses pembelajaran itu mengkolaborasikan teori ini sehingga apa yang diharapkan dalam proses pembelajaran itu atau hasil pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik atau memilih salah satunya mengabaikan yang lainnya. Nah, pemikiran-pemikiran yang seperti ini kira-kira menurut Pak Anak bagaimana? Ya, mungkin kalau kita mau efektif, ya tentu kita akan menggabungkan, mengcombine antara tadi ya, antara teori-teori tadi mana yang kira-kira tepat. Ya, tidak bisa kita mengambil salah satu saja kemudian mengabaikan yang lain. Ya, nanti kita akan ketika mendapati permasalahan yang bisa diselesaikan dengan teori yang A misalkan, ini nggak bisa diselesaikan dengan teori yang ini, kita bisa pakai teori yang lain gitu. Tapi kalau kita fokus pada satu teori saja, nanti kita akan bingung menyelesaikan masalah dalam pembelajaran itu dengan teori yang kita monoton itu. Ya, mungkin begitu. Sekarang saya ingin tanya sama Anak. 10 modul di pendalaman akhir sudah didalami betul ini namanya pendalaman. Nah, masih ada 6 modul yang belum tersentuh pada pertanyaan sebelumnya. Sekarang saya minta soal 6 modul yang berkaitan dengan mafil Quran hadis yang masuk dengan pola PJBL yang melahirkan RK 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yang disebut dengan rencana aksi. Itu modul profesional. Silakan Pak Anang. Seperti apa konten yang oleh Pak Anang jadikan ukuran saya ini sudah profesional atau tidak setelah mempelajari 6 modul yang berkaitan dengan pedagogi yang telah melahirkan lebar kerja 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan Pak Anang Makhluk. Ya, jadi ya, kemarin ada 6 modul profesional, 4 modul pedagogik dan 6 ya modul profesional ya. Ya, dari modul-modul eh, pedagogik itu kan dimulai dari evaluasi, kemudian ada teori pembelajaran, pengembangan profesi, kemudian ada pengembangan perkembangan peserta didik. Kemudian kita beralih ke profesional itu ada konsep dasar ulumul Quran, ada konsep dasar ulumul hadis, kemudian ada analisis keontentikan hadis, konsep tawazun, tawasud, dan tasamuh dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada makna filosofis dalam Al-Quran hadis, internalisasi nilai-nilai dalam Al-Quran hadis juga. Ya, kemudian dikaitkan dengan rencana aksi. Ya, kemarin memang tidak terkait dengan karena kemarin ada perubahan yang awalnya itu ngambilnya tentang amanah tadidik, mau melihat
anak-anak ini sejauh mana sih amanah dengan tugas-tugasnya. Ya. Makanya ketika menyusun rencana aksi yang kita mau lihat itu adalah perilaku peserta didik. Ya salah satunya adalah amanah atau tidaknya dalam mengerjakan tugas. Iya, oke, terima kasih. Sebenarnya kalau tadi kan Pak Nomor perilaku anak-anak dalam konteks amanah, ya perilakunya saya lihat itu masuk pada bidang pedagogi, karena di sana akan terlihat setelah belajar ada 3 perilaku yang terjadi. Perilaku ranah dalam kognitif, ranah dalam afektif, dan ranah dalam psikomotorik. Tapi sesungguhnya yang harus menjadi rencana aksi di modul profesional yaitu masalah konten daripada materi Al-Quran hadis. Jadi materinya yang menjadi utama. Kalau prosesnya itu hasilnya ada di modul evaluasi teori belajar, perkembangan usaha didik, profesionalisme guru. Dan kalau konten, jadi isi daripada Al-Quran hadis kelas 7, 8, 9 MS, kelas 10, 11, 12, 5, itu yang harus dilihat tentang kontennya itu. Nah, sehingga seharusnya itu yang direncana aksikan. Kalau konten ini terlalu luas atau konten itu terlalu sedikit. Tadi kan sudah disampaikan ada konsep dasar tentang ulumul Quran, ada konsep dasar tentang ulumul hadis, ada konsep tentang otentikan Al-Quran, ada yang berkaitan dengan ta'amul, tawazun, dan lain-lain sampai kepada nilai-nilai filosofi dalam Al-Quran. Satunya itu menjadi hal pembangkit peserta melihat materinya yang diajarkan selama ini di tempat belajar. Makanya itu terkait dengan analisa kurikulum operasional madrasah. Sebenarnya di LK1 pada perangkat pembelajaran itu ada kaitannya dengan hasil kerja LK6 pada modul profesional. Tapi alhamdulillah ini hanya sekedar penguatan, ternyata masih perlu juga ini belajar, masih perlu juga belajar, karena berarti hari ini ujian selesai, yang setelah itu masih akan ada lagi kira-kira ulumul Quran ini isinya apa, ulumul hadis isinya apa, karena pada saat uji pengetahuan UP di akhir PPG itu sudah mengarah kepada konten atau isi dari modul-modul yang sudah diajarkan selama ini. Soal ujiannya hanya sedikit, waktunya juga agak panjang, tetapi kadang kita bingung karena pada saat ujian itu kadang kita stres saja baru membuka laptop, kadang kita kacau. Nah, seperti kemarin saja baru mulai berpikir ya sudah ini kata aja bagaimana Pak pada saat itu, bagaimana saat itu, bagaimana Ibu Nur Ain, padahal ini baru membuka laptop menampilkan diri pada saat dididik, belum saat ujian. Di alhamdulillah pengalaman ini ada hikmah supaya kita kira-kira ke depan seperti apa. Terakhir Pak, sebagai guru profesional ideal yang kelima, bukan hanya sekedar untuk bisa membuat digitalisasi aplikasi ya YouTube,
Facebook, ya WhatsApp dan seterusnya. Tetapi dia harus melahirkan sebuah karya ilmiah, dan karya ilmiah itu harus harus terpublikasi sehingga ada manfaatnya untuk orang lain. Terkait dengan itu, ya di PPG ini ada dengan PPK. Silakan Anak berikan jawaban kira-kira apa itu PPK, mengapa itu PTK harus ada, langkah-langkah penyusunan PTK itu seperti apa, kemudian contohkan apa judul yang Pak Anang ambil dalam penyusunan PTK, walaupun baru pada program PTK termasuk instrumen-instrumen. Silakan Pak Anang. Untuk PTK itu adalah penelitian tindakan kelas. Jadi karena ini menjadi salah satu persyaratan dalam PPG atau tugas. Ya, dari judul saya menulis meningkatkan hafalan Al-Quran dengan metode talaki pada peserta didik kelas 11 MA Integral Hidayatullah Kabupaten Sorong. Kemudian untuk penulisan pertama adalah dari mulai pendahuluan, kemudian latar belakang, menuliskan rumusan masalah, kemudian eh, tujuan tujuan dari masalah, kemudian kegunaan penelitian, kemudian kerangka pemikirannya, kemudian dari teori itu konsep dari menghafal. Karena tadi kaitannya adalah menghafal, maka konsep menghafalnya seperti apa? Konsep menghafal Al-Qur'annya. Karena menggunakan metode talak. Kemudian menjelaskan kalau tadi menghafal secara umum, maka kemudian yang berikutnya adalah metode talaki itu diberikan penjelasan dari talaki. Kemudian langkah-langkah penelitian, yang pertama adalah metode penelitiannya, kemudian tempat dan lokasi penelitian, kemudian ada subjek dan objek penelitiannya, yaitu subjek ya, siapa yang menjadi subjek dalam penelitian dan juga objeknya, siapa yang diteliti. Ya, objek penelitian. Subjeknya adalah orang yang diteliti, kemudian objeknya tentu adalah materi itu sendiri tentang hafalan Quran. Kemudian jenis dan sumber data penelitian. Kemudian model penelitian dan desain tindakan. Ya, di sana ada tindakan, pengamatan, refleksi, ada perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian ada desain tindakan itu ada prakondisi, kemudian perencanaan, tindakan, kemudian tahap mengamati atau observasi. Kemudian yang berikutnya adalah tahap refleksi. Yang berikutnya 6 itu adalah instrumen penelitian. Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Ya, menggunakan tes, kemudian observasi. Ya, kemudian terakhir adalah dokumentasi. Jadi ada tes, kemudian observasi dan dokumentasi. Kemudian analisa data penelitiannya, reduksi, ada penyajian reduksi data, kemudian penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ya, mungkin gitu. Kemudian tuntasan penelitian terakhir ya untuk kesimpulan. Nah, dari ketuntasan penelitian ini diteliti berapa presentasi dari apa yang diteliti. Maksudnya keberhasilannya, kota keberhasilannya itu berapa persen. Nah, itu yang kemudian nanti akan menjadi kesimpulan dalam eh, PTK. Kemudian habis itu nanti juga dilampirkan ya tentu daftar pusaka itu yang menjadi pelengkap, kemudian juga dilampirkan instrumen apa yang digunakan dalam PTK, pembuatan PTK lampirannya. Dari tadi yang ada tesnya, kemudian ada observasinya, kemudian juga dokumentasinya. Jadi setiap kegiatan nanti didokumentasikan dan itu akan dilampirkan dalam pembuatan PTK ini. Kira-kira begitu, Pak Prof. Iya, oke, terima kasih. Jadi Pak Anang ini sudah tahu, diingatkan kembali, tapi insya Allah nanti akan ada pertemuan secara umum. Pada saat PTK itu nantinya harus ada modul aja. Nah,
Kenapa harus ada modul ajar? Mengukur tercapainya pembelajaran ada siklusnya. Jadi misalnya pembelajaran itu menggunakan penelitian tindakan kelas, karena belum mencapai passing grade-nya, tingkat ya nilainya. Misalnya KKM-nya itu 75, IPRA siklusnya hanya 60, berarti belum mencapai ya, KKM. Siklus 1 sudah naik sekian, tapi belum 100% mencapainya. Kemudian diadakanlah siklus selanjutnya 2, 3. Tapi yang paling inti itu apa yang perlu diselesaikan. Nah, itulah ada modul ajar, terutama tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang diharapkan terjadi. Nah, tapi insya Allah itu nanti akan saya berikan penguatan-penguatan lagi sebelum kesempurnaan proposal PPK. Paling terakhir Pak Anam terkait dengan proyek modul proyek yang PPRA-nya, apa yang jadi topik PPR-nya itu dan elemen apa yang berkaitan dengan topik itu pada nilai-nilai PPRA. Itu aja dulu terakhir. Silakan Pak. Ya, dalam PRA ini di LK 10 ini kan saya mengambil kewirausahaan. Kemudian topiknya adalah membuat makanan ringan berbahan dasar umbi-umbian. Umbi-umbian ini umbi-umbi Papua ya. Ya. Kemudian dimensi profil Pancasilanya bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu yang saya mau senang. Kalau di madrasah bukan tidak mau dengan PPP-nya yang tidak itu gotong tapi kita ke PPRA lihat 10, ambil di antara 10 itu, tinggalkan itu gotong royong. Karena apa? Karena itu bukan di mapel madrasah, tapi itu adalah miliknya PAI, yaitu dosen-dosen PAI, peserta PPG di PAI. Jadi fokus ambilnya di itu sudah, aduh, anak ini ambilnya memilih di PPRA ada 10, silakan salah satu atau 2, 3 yang persis yang ada di dalam PPRA. Kira-kira begitu Pak. Ya, nanti seperti itu ya. Kira itu aja sebagai saran saya. Dan alhamdulillah hari ini sudah selesai ujiannya Pak Anam. Selamat dan ingat tetap perlu semangat, kuatkan dan ya mengimbau kepada semua untuk bisa kita harus masuk pada watakum umatiyat jadi harus menjadi kelompok yang beramar ma'ruf nahi munkar. Dalam artian teman-teman yang ada di grup ini, ayo bangkitkan bersama. Bersatu kita bisa menjadi yang satu nilai pahalanya. Mudah-mudahan seperti itu. Saya kira cukup Pak Ana. Terima kasih Pak Ana, sukses untuk seterusnya. Dan saya tutup ujiannya dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.